manfaatno bahan-bahan organik di sekitar. Dimulai dari hal yang kecil. Ini konsep sederhana Pak Rinoto Jawa ini bener-bener memotivasi. Lahan sempit, polybag, pot. Jadi tidak ada alasan harus mempunyai lahan dulu baru bertani. Belajar ilmu pertanian baru bertani. Mulailah. Nah, ini sederhana mutune Pak Rinoto Jawa. Sangat sederhana. Sudahkah Anda menanam hari ini? Menanam dengan organik, dengan cara organik. Dan ini merendahkan ilmu pertanian sing konvensional enggak. Ini kan ngomong memanfaatkan bahan-bahan organik di sekitar. Jadi selama ini mengakibatkan limbah, bauan, dan itu dimanfaatkan sebaik mungkin minimal lah untuk berkebun sayur, untuk menanam sayur, bunga, minimal. Kena dimanfaat. Jadi kados kula barang ini ndak anti konvensional, ndak anti kimia. Tetap pakai tapi cuman sederhana. Cuman apa salahnya kita kembali ke alam dan mensyukuri ilmu pengetahuan lewat sintetis kimia, pupuk-pupuk sintetis kimia, tapi dengan dosis tidak melampaui dosis. Kebanyakan nek kebiasaan kami iki botol 100 harusnya mau 35 kilo, 30 kilo. Harus 1 kintal, 50 kilo. Harus 1 kintal. Itu kan overdosis. Mana salah satu motivator Pak Rinoto Jawa ini sangat sederhana. Mulailah dari alam kembali ke alam, berguru ke alam, dan sangat sederhana Pak Rinoto Jawa. Terus di setiap videonya selalu mengungkapkan bukan untuk meremehkan petani-petani pekebun konvensional yang menggunakan pupuk sintetis kimia. Pilihan organik itu pilihan. Paling enggak mengupayakan media tanah atau tanah untuk pertanian itu semaksimal mungkin disuburkan kembali dan dengan cara-cara yang sangat sederhana. limbah-limbah rumah tangga kan bisa dimanfaatkan. Biasanya kan di biasanya di gua saiki iso dilumpukno. Apalagi nek mriki niku berguru nang alam kayak hutan. Sinten yang mampu memupuk hutan. Tapi kan kita bisa belajar bahwa ternyata hutan itu subur tanah. Tanamannya begitu besar dan kuat. Ternyata kan pupuknya dari daun, batang, rantingnya sendiri dan buahnya sendiri. Yang akhirnya melapuk dengan proses alamiah, secara alamiah, kena panas, kena hujan,
jadi organik dan luar biasa. Itu kan pelajaran dari Tuhan lah. Ya harus disyukuri, direnungkan tanpa harus merendahkan keilmuan yang sudah dilakukan oleh profesor-profesor untuk menciptakan kemudahan dalam pertanian lewat pupuk sintetis. Tapi tetap prosedurnya kan harus dosis, aturan dan ukuran. Kebanyakan kita kan inginnya instan. Instan. Memang faktanya ya, kita bertani organik ini nggak bisa. Sekali nanam langsung hasil nggak bisa. Tapi minimal tahap awal untuk memperbarui media tanah, memperbarui tanah, menyuburkan tanah, mengembalikan tanah itu ke asli yang tanpa pupuk apapun sebenarnya sudah sangat subur. Apalagi falsafah Jawa itu kan gemah ripah wah Jawi. Jadi sudah sangat subur sekali. Karena kesalahan tangan-tangan yang menginginkan isi instan. Kepentingan. Ini kita lupa menghormati tanah. Padahal di luar negeri itu berlomba-lomba meneliti bagaimana tanah bisa subur kembali. Luar negeri tambah bingung di Indonesia itu saking subur tanahnya, batu aja bisa tumbuh. tapi kenyataannya itu kan selalu petani itu seakan-akan itu Nggak sintetis bisa. Nah, iya makanya kan orang luar negeri itu bingung di Indonesia itu saking suburnya batu aja bisa tumbuh katanya. Padahal bukan batunya yang tumbuh. kalau tidak kita siapa lagi ya? Harus dimulai dari diri sendiri. Ini konsep sederhana yang digagas yang dimotivator oleh Pak Rinoto Jawa itu nggak muluk-muluk, minimal menyediakan sayur, bahan pangan untuk keluarga dari bahan-bahan organik minimal. Syukur-syukur ke depan berkembang bisa mengembalikan bisa enggaknya semi organik lah, media tanam pakai organik, perawatan pakai organik, terus dikurangi dari sintetis kimianya pakai beberapa dosis, bahkan syukur-syukur bisa setengah dari dosis yang dianjurkan oleh ahli-ahli di bidang kimia, profesor-profesor ahli pertanian. Jadi nggak setiap panen dikalkulasi hasil panen sama biaya sama pupuk minus rugi kan nggak masuk akal. Jadi tidak selalu menjaga no subsidi terus Pasti yang mempengaruhi. Ini kan pandangan-pandangan sederhana, bukan untuk memaksa orang lain. Tapi minimal
saya salut dengan salah satunya itu Pak Rino Koco. Sangat sederhana dan berjuang dan langsung praktek, bukan hanya teori. Dan setiap tutorial atau seperti ini mudah dimengerti. Kalau organik itu nggak ada prosedur, nggak ada takaran, nggak harus. Beda kalau kita main sintetis kimia yang harus pakai dosis, pakai ukuran tepat waktu. Tapi kalau organik sudahlah, yang penting dari alam dikembalikan ke alam. Karena alam sudah pandai untuk memprosesnya sendiri. Alam sudah disiapkan oleh Tuhan untuk bisa memproses diri sendiri, asalkan itu organik. Makanya kalau kita pemerintah bisa reboisasi itu butuh modal, butuh biaya sangat mahal. Tapi kalau rakyat memulai hidup organik, tiap rumah nanam 1 pot, 2 pot, 5 polybag, tiap rumah berapa juta Bu? Berapa juta Bu? Tiap tanaman dalam pot polybag tadi menghasilkan oksigen. Bisa dihirup oleh manusia. Ada kesadaran pribadi individu manusia itu yang harus kembali ke alam. Kalau konsep Islamnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu konsep Islam. Cuman yang sekarang ini terjadi kan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diterapkan Itu orang lain. untuk hal-hal yang misalnya kematian, musibah. Padahal itu konsep yang sangat luas. Itu konsep hidup yang sebenarnya dari Allah kembali ke Allah, dari alam kembali ke alam. Apa yang kita tanam, kita akan memanen. Pengenan orang lali. Untuk merubah 1000 orang yang mungkin hanya membutuhkan 1 orang motivator kayak Pak Rinoto Jawa, 1 orang tapi berapa memotivasi berapa juta orang. Misalkan konsep-konsep yang harus berani dilakukan. Sudahkah Anda melakukan ini? Sudahkah Anda melakukan ini? Ngoceh ngalor ngidul ambek ngopi ambek rokokan. Mari nyambut gawe. Sekedar hiburan. Dan di sini tidak ada unsur menyinggung Siapapun. ataupun untuk mempermalukan siapapun. Tapi kan terutama buat motivasi diri sendiri. Nah, terutama memotivasi diri sendiri. Kita tidak bisa lepas dari alam. Secanggih apapun teknologi, biarpun kita bisa menembus Mars,
manusia tidak bisa lepas dari tumbuhan, Dari makanan. dari makanan, membutuhkan oksigen. Kalau dunia ada istilah apa itu, Greenland, apa itu, penghijauan. Penghijauan. Dari 200 juta penduduk Indonesia, 100 juta ini yang timbul kesadaran, 100 juta nanti satu pohon atau 2 pohon. Berapa ratus pohon? Sukses rencana pemerintah Indonesia. Alhamdulillah. Apa itu? Pun ya, Pak. Stop nggak Om ya?